telah terjadi sebuah perubahan paradigma bisnis yang kita sebut sebagai social commerce. Long time ago, maybe we know with e-commerce. Ya. Ada e-commerce, ada social commerce, ada kemudian nanti interaksi berikutnya ke dalam bentuk sistem marketing yang sangat-sangat relevan dan mudah dilakukan oleh siapa saja yang ingin berkembang menjadi pebisnis-pebisnis handal di dalam dunia industri maupun di sektor yang lain. Teman-teman semuanya, tentu saja ini akan berdampak kepada banyak hal, ya. Pada platform bisnis akan berubah, platform supply chain juga akan berubah. Yang semuanya perubahan itu adalah sesuatu yang sifatnya dynamics dan harus bisa kita adaptasi dengan baik. Teman-teman semuanya, mungkin di antara teman-teman ini, ya, eh, ada yang sudah mengenal ikon-ikon yang ada di sini, ya. Coba dihitung kira-kira berapa ikon yang teman-teman sudah mengerti dalam slide yang saya tayangkan ini. Bisa diketik di chat, ya, misalnya saya tahu 6 Pak, saya tahu 7 Pak, dari ikon yang saya tunjukkan di dalam slide. Eh, ini akan melihat Anda berada di generasi kapan, gitu ya. Silakan, supaya kita tidak apa namanya tidak melulu searah, gitu ya. Mungkin Bu Indrawati bisa chat di situ, Mas Encep bisa chat berapa ikon yang ada di sini, icon-icon ini, berapakah yang sudah dikenali. Pak Didin juga boleh eh, ketik nih berapa icon yang sudah dikenali. Ya, kalau yang pojok biru ini saya rasa sudah sangat kenal, ya. Ini eh, Facebook, ya Pak Didin, ya. Ya. Nah, coba yang lain, ada berapa icon yang sudah teman-teman eh, apa namanya ingat dari gambar-gambar yang saya tunjukkan di slide? Ya, silakan boleh ketik di chat, ya. Nanti akan kelihatan Anda ada di generasi kapan, gitu ya. Kalau misalnya tahunnya cuma hijau tok yang ada teleponnya itu, berarti umurnya kira-kira berapa, gitu ya. Silakan diketik aja. Kalau tahunnya 4 ya bilang 4, 3 bilang 3, 2 bilang 3. Ini adalah bagian dari potret, ya, bagaimana generasi-generasi saat ini mengenal icon-icon yang ada di sini. Mas Akmal, silakan ketik juga berapa icon yang sudah dipahami di sini, ya. Eh, Bu Indra kayaknya belum ketik berapa icon yang sudah dipelajari di sini, ya. Ini Mas Kolbu Ramadan, berapa icon yang sudah Mas Kolbu Ramadan kenal di dalam slide ini, ya. Silahkan diketik, ya. Ini ada beberapa yang, oh, ada yang 16, ada yang 10, Wah, entah. ada yang 18. Oh, luar biasa. Eh, yang Pikir yang teman-teman, jurusan ya. ya, yang teman-teman tahu ini ikonnya apa saja, begitu ya. Coba Mas Kolbu Ramadan, suaranya bisa diaktifkan. Bisa, Pak. Eh, yang saya tunjuk ini icon apa, ya? YouTube, Pak. YouTube, oke. Kalau ini TikTok. TikTok, ini Itu Facebook, Pak. Facebook, ini Itu Instagram. Instagram. Kalau ini semuanya tahu, ya. Ini Tahu. IG, Itu ya. WhatsApp. Oh, WhatsApp, ya. Ini burung ini Twitter. Twitter. Oke. Ini P ini Itu kurang tahu, Pak. Soalnya jarang make, Pak. sekarang make. Oke. Kalau ini Itu lain. lain. Kalau kayak pesawat-pesawatan anak kecil ini Itu Telegram, tapi jarang make, Pak. Telegram, Pak. sekarang make juga. Oke, baik. eh jadi lebih dari 6, ya, tadi teman-teman sudah paham itu, ya. Baik. Kalau Bu Indra, ada berapa icon yang Bu Indra kenal di sini? Eh, Mungkin cuma 4, Pak.
4 ya. Oke, baik. 4. Pak Didin berapa icon? Saya 10-an 12. 10, 12. Baik. Iya. Luar biasa ini. Saya lanjutkan ya. Ah, setiap hari berapa lama waktu yang Anda gunakan di sosial media? Ini pertanyaan untuk diri sendiri, nggak harus dijawab ya. Pertanyaan untuk diri sendiri. Teman-teman nggak usah menjawab di chat. eh, Kayaknya dari yang tadi kenal 6, kenal 4, kenal 8, ini tentu saja eh, membuat kita menghabiskan waktu berlama-lama untuk menggunakan jari-jari kita untuk mencet-mencet sesuatu, nyekrol-nyekrol sesuatu begitu ya. Di sini kita akan lihat hasil survei ya, hasil survei bahwa ternyata di sini eh, 15% dari waktu yang digunakan dalam hidup kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, 15%-nya itu adalah untuk nyekrol-nyekrol sosial media, apakah itu WA, apakah itu Instagram, apakah TikTok, apakah YouTube, kurang lebih 2 jam 26 menit. Dan rata-rata ini rata-rata ya, rata-rata itu teman-teman pada menginstal 6 sosial media di dalam perangkat lunaknya. Ya, kalau tadi ada yang 10 berarti di atas rata-rata. Ya, tadi Pak Didin 12 berarti di atas rata-rata. Ya, jadi rata-rata itu adalah 6. 6. Kalau Anda pada generasi anak muda Gen Z sekarang minimal adalah 6, Anda tahu. Ya, kalau tadi Bu Indra kenal 4, tidak apa-apa. Ya, memang usianya berbeda dengan anak-anak Gen Z gitu ya. Jadi rata-rata 6. Ya, dan rata-rata 2 jam lebih itu digunakan di dalam menggunakan sosial media. Nah, ini menarik. Ada sebuah gaya hidup yang berubah. Ya, ada gaya hidup yang berubah. Orang menggunakan sosial media. Baik, teman-teman semuanya. Jadi ini adalah fakta, gitu ya. Fakta di mana eh, ngapain aja sih orang di sosmed? Ya tadi saya ambil 6 aja, deh, ya. Ini yang paling banyak dipakai kira-kira inilah ya. Eh, ada TikTok, ada Instagram, YouTube, Facebook, WA, Twitter. Ya, teman-teman kalau di sosial media itu kalau di IG, IG itu punya karakter berbeda dengan YouTube. Ya, YouTube berbeda karakter dengan TikTok. TikTok berbeda karakter dengan Facebook. Ya, WA berbeda karakter dengan pengguna TikTok. Nah, kalau boleh sharing nih, teman-teman ini misalnya Mas Mas Akmal, Mas Akmal. Mas Akmal tadi mana Mas Akmal? Ya, Eh, bagus. Mas Akmal, kalau Mas Akmal menggunakan TikTok, biasanya untuk apa TikTok gitu? Biasanya kalau ada waktu luang terus pengen cari lihat video yang bikin hiburan, cari hiburan itu lewat situ, Ya, Pak. cari hiburan ya, short Iya, video, Pak. nah, TikTok, less than 1 minute lah, TikTok. Ya, semakin banyak sekarang para apa namanya anak-anak muda yang menggunakan TikTok nih, ya. Eh, kalau Mas Didin, kalau IG biasanya dipakai untuk apa? Kalau saya IG lihat story teman-teman juga. Lihat Lihat kepo-kepo teman-teman. teman-teman itu ya, kepo-kepo Iya. teman-teman, ya, kepo-kepo teman-teman, ya. Nah, kalau ini Mas Encep ini, kalau Mas Encep buka eh, Facebook misalnya, Facebook itu biasanya untuk ngapain aja Facebook itu? Buat jualan, Pak. Jualan, ya. Facebook untuk jualan. Kalau Bu Indra buka WA untuk apa kira-kira?
Untuk WA promotor. WA promotor gitu ya, untuk komunikasi. WA untuk komunikasi. IG sebenarnya bisa dipakai komunikasi dengan kita DM ya, kita direct message kan bisa untuk komunikasi. Tapi memang masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Tetapi bagi para pebisnis itu semua nggak masalah. Yang penting Anda banyak ngendon di situ. Karena sebenarnya semuanya nanti bisa dikapitalisasi menjadi platform bisnis. Ya, oke, baik. Ini saya kalau saya buka ini kira-kira muncul nggak ya di tempatnya jenengan ya? Ini saya tuh mau buka video. Yang muncul di tempat jenengan apa ini? Kayaknya muncul nggak? Masih slide, Pak. Masih slide ya. Padahal saya itu memunculkan di sini adalah sebuah video tentang apa namanya bagaimana Instagram digunakan. Masih slide ya? Ya, Oke, Pak. baik. Silakan nanti diklik sendiri lah ya. Nah, ya. Ini sebenarnya kita mau menunjukkan tentang bagaimana eh, bagaimana jualan di Instagram, gitu ya. Tapi sayang sekali videonya nggak muncul gitu ya. Mungkin ada yang tahu bagaimana memunculkan Instagram di dalam Zoom. Share screen-nya mungkin diganti ini Pak, dipindah bukan dari Word. Bukan dari PPT tadi loh. Coba Pak. Oke, share screen-nya. Ada option Screen itu ya. screen yang lain nggak? Screen yang Instagram. Nah, Muncul nggak ini? ya muncul. Muncul ya. Ini Instagram ya. Ini Instagram ya. Eh, yang saya pengen tunjukkan adalah komen yang muncul di sini. Ini Instagram yang ada di kuliner Surabaya. Ya, di sini lihat komennya di sini. Banyak sekali komen. Ya, mantul, celeguk, le. Ah, apalagi bilangnya ini. Es cincin hijau nggak ada ya. Ah, kemudian ada es pisang hijau, nggak ada lawan, gitu, dan sebagainya. Ini adalah komunikasi antar antar penghuni Instagram. Ya. Mereka saling komunikasi, mereka saling berinteraksi. Kira-kira ketika kita hobi apa komen gitu ya, ini kan berarti peluang bahwa kita akan terinfluence, ya, akan terinfluence. Akhirnya kita menjadi orang yang apa namanya kepengen beli. Awalnya nggak kepengen beli, tapi lama-lama menjadi kepengen beli. Ya. Baik, saya lanjutkan. Tadi sampai sini ya. Teman-teman semuanya, ini banyak sekali. Ini ada yang lain ini. Misalnya di eh, ini suaranya tak munculkan ya. Nah, lihat komennya di sini. Komennya macam-macam nih. Heran ada orang makan bubur pakai kecap manis. Ada yang komen negatif juga muncul di sini. Istri nggak mau lagi sejak pas antri baru buka, dengar dan lihat sendiri karyawannya dibentak-bentak oleh pemilik juragan apa nggak tahu lah. Gara-gara sendok doang. Ada lagi apa namanya muncul lagi langganan kalau pulang gereja buburnya diaduk. Wah ini ada Kak jujur nanya makan terus kok tetap langsing. Ini komen-komen yang muncul itu teman-teman ya adalah interaksi sosial. Ya, interaksi sosial yang kemudian membuat situasinya bisa dikapitalisasi menjadi bisnis. Baik, saya lanjutkan ya.
Oke, baik. Sekarang saya coba ajak teman-teman untuk melihat yang lain. Oke, perlu dimatikan dulu ininya. IG-nya tadi perlu kita tutup dulu ya, biar tidak muncul terus. Oke, baik. Oke, saya mau tunjukkan teman-teman kaitannya dengan ini. Eh, Sampai sini ya. Nah, ini menarik dari gambar ini. Teman-teman lihat ini. Eh, ini yang punya akun sosial media, ini pengen membuat followernya lebih banyak. Dia bilang gini, eh, pengen kamu di repost, syaratnya follow akun ini, kemudian tag foto kamu menggunakan kebaya, akunnya jangan di privat, kualitas foto bagus dan tidak blur. Ayo, segera kalau pengen di repost dan Anda akan menjadi artis dadaan gitu ya. Karena followernya di sini banyak banget. Ya, ini adalah contoh bagaimana sebuah eh, media sosial ya bisa mempunyai pengaruh yang luar biasa di dalam membangun keterkenalan seseorang gitu ya. Jadi kita berangkat dari apa yang tadi kita ceritakan ya dari IG yang tadi ada. Social commerce itu sebenarnya apa sih? Kata kuncinya ada dua. Social commerce itu adalah bagaimana kita menggunakan social media for business transaction and activities that promote principally ada namanya social interaction dan user contribution. Di sini ada interaksi sosial. Ya tadi kita lihat beberapa apa namanya konten yang dimunculkan di dalam sosial media itu, ya kemudian ada apa namanya ya, ada social interaction dari para eh, pengguna sosial media. Ada komen positif, ada komen negatif dan sebagainya. Ya, nah inilah yang kemudian kita sebut sebagai user contribution. Ada kontribusi dari para pemain di sini sehingga membuat keterkenalan dari produk-produk yang tadi kita sudah diskusikan. Nah, berbeda dengan e-commerce ya. Jadi kalau begitu apa bedanya dengan e-commerce? Tadi di dalam prolog awal kita katakan bahwa e-commerce dan social commerce itu sesuatu yang berbeda. Salah satunya adalah kalau e-commerce ya kita menggunakan apa ya, customer itu tidak ada interaksi antar customer ya, tapi customer itu hanya fokus membuka web tertentu ya, kemudian di situ muncul gambar yang dipasang oleh pemilik web, tidak ada interaksi antar pengguna gitu ya. Nah, kalau social commerce di sini, gimana kita bisa melakukan dengan mudah namanya live broadcasting ya, real. Di sini dynamic picture, text, video semuanya bisa kita upload dengan sedemikian apa mudahnya ya, sehingga consumer dapat secara mudah dia merubah keinginannya. Awalnya sih nggak kepengin belanja, tapi begitu scroll-scroll ada produk yang menarik menjadi belanja ya. Nah, di sini terjadi komunikasi antar customer. Ini akan berdampak kepada bagaimana sebuah produk itu nanti akan mudah terkenal. Baik, teman-teman semuanya, eh, ini ada sebuah survei bahwa eh, 86% of Indonesian shopper have tried using social media for shopping. Saya rasa teman-teman sudah pada punya pengalaman gitu ya, bagaimana belanja online gitu ya. Belanja online. Tentu saja di sana ada
beberapa hal yang harus kita sikapi ya. Eh, Biasanya kalau belanja online itu ada kemudahan-kemudahan yang kita peroleh. Ya, harga bisa kita banding-bandingkan, model bisa kita pilih-pilih, kita nggak perlu capek-capek keluar rumah, nggak perlu berpanas-panasan. Ini kita dapatkan informasi itu dari media sosial gitu ya. Tapi di situ juga ada kelemahannya kalau belanja online. Eh, Pak Didin pernah belanja online, Pak Didin? Pernah Pak, tapi yang lebih sering istri saya sih Pak. Ini paling banyak memang kelompok perempuan ini. Kelompok perempuan itu paling banyak belanjanya kalau dari survei saya itulah di Shopee. Ah, ya, meskipun ada apa namanya ya, ada gerutu-gerutunya, tetap aja langganan di Shopee. Ya, tadi nggak tahu ini karakter belanja itu memang masing-masing berbeda. Pernah belanja di akun media sosial, Bu Indra? Kalau di akun media sosial belum Pak, paling Shopee sih memang. Shopee ya. Ya, Sekarang ini yang paling gampang belanja adalah di TikTok, ya, di TikTok. Nah, di TikTok cerita live itu klik keranjang bawah, keranjang kuning, diskon, 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 biasanya gitu kan di TikTok gitu. Jadi nanti kita akan tunjukkan bagaimana TikTok mampu membuat apa ya, penjualan meningkat secara dahsyat. Ya nanti akan ada peran para influencer di sini. Teman-teman nanti mungkin menjadi seorang influencer. Gampang kok jadi influencer itu. Yang penting followernya banyak, nanti influencernya apa namanya, Anda akan didatangi oleh eh, mitra menjadi affiliate bisnis mereka ya. Jadi teman-teman yang suka scroll-scroll, yang suka main medsos, jangan cuma scroll dan medsos, tapi tambah follower ya. Tambah follower itu cuan ya. Kalau Anda punya follower banyak, berarti cuannya nanti banyak. Oke, baik. Nah, ini adalah tadi kita sampaikan ya, 53% Gen Z believe influencing is credible career choice ya. Jadi teman-teman, ini Anda masuk kelompok yang mana? Apakah sudah menjadi influencer atau belum ya? Eh, Kita lihat followernya ya. Kalau followernya itu masih, kalau di atas 1.000 sudah bisa menjadi ini ya, kita sebut sebagai follower ya. Jadi eh, teman-teman, ini teman-teman mahasiswa ya, terutama ya, mumpung Anda masih muda, punya banyak waktu ya, punya banyak waktu, bagaimana Anda bisa me- menginterpreneur diri Anda sehingga follower Anda banyak. Dengan follower Anda banyak, maka Anda mungkin tidak susah mencari pekerjaan gitu ya. Karena pekerjaan akan datang kepada Anda. Karena follower Anda banyak. Oke, baik. eh ini adalah top 10 ya. Tadi kita lihat follower-follower Indonesia ya, orang Indonesia yang followernya banyak ya. Ada Atta Halilintar, ada Siska.
Mungkin udah pada tahu ya, Ria Ricis itu siapa ya? Nah, ini yang paling tinggi adalah Willy Salim. Oke, baik. Oke, ini teman-teman punya punya ini, punya kesempatan lah ya. Teman-teman mahasiswa punya kesempatan untuk memiliki follower yang banyak ya. Jadi Mas Fadil juga bisa ini punya follower yang banyak, apalagi punya mahasiswa banyak itu ya. Mahasiswanya nanti diminta untuk menjadi followernya, keluarganya menjadi followernya gitu. Nanti follower ini akan menjadi sesuatu yang apa ya, membuat kita itu akan didengarkan di dalam dunia medsos ya. Eh, Mestinya kalau kalau kita di kampus ini memiliki sekian ribu mahasiswa ya, untuk menaikkan rating apa namanya akun kita itu sebenarnya tidak sulit begitu ya. Jadi bisa bisa secara alamiah itu akan naik secara signifikan. Bisa juga ini dipakai untuk marketing perguruan tinggi ya. Nah, gimana sosial media sekarang banyak digunakan dalam marketing perguruan tinggi. Oke, baik. Nah, ini sebagai seorang engineer gitu ya. Ini kita bicara sebagai seorang engineer bahwa tantangan pengembangan ekonomi digital itu kaitannya dengan masalah pembayaran, masalah pemberdayaan konsumen, logistiknya seperti apa, itu harus kita pikir ya. Kalau marketing itu kan hanya bagaimana kita membuat bahwa barang kita itu terkirim kepada para pemesan gitu ya. Eh, yang penting laku, itu marketing itu kan yang penting laku. Ya. Tetapi secara ke depan ya, kita akan berbicara tentang bagaimana menyiapkan talent-talent digital di perusahaan kita, bagaimana kita bisa meng-hire influencer atau kita sendiri bisa membuat menjadi seorang influencer gitu ya. Bagaimana pendanaan bisnisnya dan sebagainya. Ini adalah tantangan ekonomi digital ke depan. Oke. Customer tidak lagi pasif ya. Customer tidak lagi pasif, tetapi mereka akan menjadi bagian marketer kita. Jadi ini suara mulut itu luar biasa ya, suara suara media sosial itu luar biasa sehingga ini customer semakin closer to the product ya. Mungkin kita skip aja dulu. Nah, ini sekedar gini aja kaitannya dengan karena di Indonesia sudah diatur ada peraturan Menteri Perdagangan khusus yang mengatur ini, yaitu eh, penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur menu dan batas tertentu ya sehingga dia bisa memasang barang atau dan jasa dilarang untuk bertindak sebagai produsen membayari transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya. Jadi ini kasusnya seperti di TikTok gitu ya dulu ya. TikTok pernah di-ban ya. Eh, itu ada beberapa hal yang harus disempurnakan dalam dalam bisnis di sosial commerce kita. Kita lihat di Indonesia. Ya. Bagaimana sosial commerce menjadi sebuah peluang besar. Kita lihat populasi Indonesia itu kurang lebih sekarang 278,7 juta penduduk. Ya, yang menggunakan internet kurang lebih 185 juta. Ya. Yang menggunakan koneksitas ponsel seluler itu ada 353 juta. Kenapa? Angkanya lebih besar dari total penduduk. Karena bisa jadi satu orang memiliki lebih dari 2 nomor seluler. Ya. Sehingga koneksitas ponsel selulernya bisa lebih tinggi daripada jumlah penduduk. Pengguna medsosnya sekitar 139 juta. Ya. Oke, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan lebih dari 3 jam screen time harian untuk mengakses sosial media. Nah, ini luar biasa. Ini merupakan eh, potensi begitu ya, potensi bagaimana sosial media itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap bisnis. Nah, ini adalah tren sosial commerce yang ada. Ya, ini kita lihat bagaimana eh, saya tunjukkan kepada teman-teman ini ya. Nanti supply chain aspeknya nanti.
Ini ada sedikit gangguan. Oke, tadi sudah kita bahas ya. Jadi tadi kita bahas bagaimana social commerce itu bekerja ya. Saya akan tunjukkan bagaimana seorang apa namanya penjual namanya Zeng ini. Zeng ini orang Cina ya. Dia bisa menjual produk cuma dalam 3 detik ya. Dalam 3 detik dia bisa menjual produknya. Selama 7 hari bisa menghasilkan 13,7 miliar US dollar. Kita lihat bagaimana cara si Zen jualan. Oke, baik. Itu contoh bagaimana social commerce begitu luar biasa ya dalam waktu 3 detik sudah bisa menjual produknya. 3 detik dikenalkan 3 detik dah laku, 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 laku gitu ya. Sampai tadi diceritakan dalam waktu cuma 7 hari mampu menjual produk dengan nilai 13 miliar US dollar. Ini luar biasa ya. Tidak ada iklan di TV, tidak ada baliho, tidak ada apa iklan di apa ya di majalah-majalah, cukup di sosial commerce saja jualnya. Tunjukkan 3 detik pergi, 3 detik, 3 detik. Ini luar biasa. Tentu saja akhirnya akan ada aturan main ya yang harus diatur. Tadi dikatakan si Douyin itu media sosial yang ada di Cina. Melarang untuk melakukan penjualan secara online tanpa memperlihatkan produknya secara jelas. Ini untuk melindungi konsumen juga. Oke. Nah ini teman-teman, jadi kalau kita bicara tentang social commerce, memang di sini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat dari untuk meningkatkan engagement ya, ada content driven, kontennya yang bagus, ada namanya experience driven dan ada network driven. Tetapi yang mau saya tunjukkan kepada teman-teman adalah bagaimana market potensial ini. Bagaimana market potensial diperkirakan ada 4,6 billion ya orang yang aktif di sosial media ya. Ini diperkirakan nanti akan lebih dari 2 triliun di tahun 2025. Kalau potensi ini kita tidak ikut main ya, kita tidak ikut terlibat di sana ya, kita menjadi apa namanya menjadi penonton saja atau menjadi objek dari social commerce. Sehingga teman-teman mungkin ini bisa jadi membuat penyemangat buat kita bagaimana Anda pun bisa aktif di social commerce ya. Ini faktor-faktor yang membuat bagaimana social commerce ini bisa merubah banyak hal ya, bagaimana perubahan itu membuat social commerce itu akan selalu apa ya, akan selalu berkembang ya, akan berkembang. Nah, ini dibaca-baca aja. Ini kira-kira kalau kita bedakan, jadi ada perbedaan yang mendasar antara e-commerce dan social commerce ya. Ini ada transaction prosesnya berbeda, interaksi buyer sellernya berbeda, review manajemennya berbeda, platform interface-nya juga berbeda, discovery-nya juga berbeda ya, journey-nya juga berbeda dan tentu saja marketingnya akan berbeda. Ya kalau e-commerce kita menggunakan web
perusahaan begitu ya. Kalau social commerce kita bisa menggunakan apps-apps sosial media yang bisa membantu kita untuk berjualan. Nah, tentu saja ini sebagai orang TI ya, kita tidak hanya berpikir menjualnya saja, bagaimana kita berbicara secara supply chain-nya. Adanya social commerce ini tentu saja yang perlu kita pahami akan berdampak kepada supply chain. Seperti kita tahu bahwa supply chain itu kan ada 3 flow ya. Ada flow informasi, flow finansial, dan flow material. Nah, dari 3 flow ini, flow material tidak mungkin didigitalkan. Ya. Kalau flow informasi bisa kita digitalisasi. Flow finansial bisa kita digitalisasi, tapi flow materialnya itu kan nggak bisa kita digitalisasi. Untuk itu perlu pendekatan baru nih. Dengan adanya social commerce ini tentu saja supply chain harus bisa merespon dengan baik. Ya. Jangan sampai barangnya sangat laris di level marketingnya, tetapi di level produksinya ini tidak ada barang karena tidak sesuai dengan kemampuan produksinya. Nah, ini materialnya kan nggak bisa digitalkan, materialnya kan tetap material, pengiriman material kan tetap pengiriman material, tidak bisa pengiriman material itu kemudian digitalisasi. Nah, tentu saja para pelaku di bidang supply chain ini harus memikirkan kaitannya dengan distribusinya seperti apa. Karena para pengguna para produsen yang iklan di sosial commerce itu kan tidak memiliki perusahaan distribusi. Ya. Bisa jadi peminatnya akan sangat banyak, tapi akhirnya mereka semuanya pada kecewa. Ini menjadi bumerang, ya, menjadi bumerang. Ketika awalnya sangat diminati, tetapi kemudian tidak bisa mengirim tepat waktu, ini menjadi bumerang. Jadi dari 3 flow yang tadi saya sampaikan, material nggak bisa digitalisasi. Ya. Materialnya tetap material. Kita tetap makan ya nasi yang nyata, bukan nasi virtual gitu ya. Iklannya bisa virtual, belinya bisa virtual, bayarnya bisa virtual, tapi barangnya sampai ke tempat kita itu nggak bisa virtual, tetap butuh dipakai gitu, dimakan. Nah, inilah di dalam supply chain yang harus dipahami teman-teman. Tadi kita sampaikan betapa social commerce itu booming dan mampu meningkatkan penjualan dengan cepat. Tapi barangnya sampai nggak secara tepat waktu. Ini jadi masalah. Nah, inilah kemudian teman-teman di teknik industri harus bisa membangun sebuah platform supply chain yang agile, kita bilang seperti itu ya. Agile itu artinya responsif, ya, bisa menyesuaikan dengan cepat begitu ya. Beberapa waktu yang lalu ya saya nonton sebuah film tentang sosial media, judulnya adalah Budi Pekerti. Kalau teman-teman mungkin sempat melihat film Budi Pekerti, itu ada penjual putu ya, penjual putu. Tahu putu ya, makanan Jawa itu ya. Penjual putu itu diiklankan sama penggemarnya, gitu ya, sama netizen. Netizen itu kan juga butuh mendapatkan follower ya. Begitu iklannya masuk di di media sosial, si ibu-ibu tua ini yang jual putu itu malah sakit. Akhirnya malah nggak bisa jualan. Kenapa? Saking banyaknya orang datang, yang setiap hari dia paling membuat 200 putu, dia harus melayani 1000 putu. Berapa kali lipat nih? 5 kali lipat kenaikannya. Yang jual mbok-mbok sepuh ya. Akhirnya mbok-mbok sepuh itu malah jatuh sakit, masuk rumah sakit gara-gara kelarisan. Ya. Artinya apa? Di level produksinya nggak siap. Ya. Level produksinya nggak siap. Nah, ini salah satu contoh bagaimana supply chain di dalam dunia sosial media ini harus bisa melakukan sebuah interaksi yang baik. Apalagi dengan adanya model-model seperti affiliate marketing, ya, affiliate marketing yang saat ini sedang ngetren gitu ya. Bagaimana saya sebagai seorang yang influencer, saya punya banyak penggemar, saya menjadi affiliate marketing sebuah produk tertentu. Nah, ini tentu saja di level supply chain harus dipikirkan seperti apa.
Nah, ini beberapa masalah yang bisa timbul di dalam eh, supply chain ya. Nah, ini tadi saya katakan ya, ada namanya supply chain side, ada namanya marketing side. Marketing side ini dikawal oleh teman-teman dengan social commerce. Tetapi supply chain seperti apa? Customer behavior-nya berubah, customer preference-nya berubah. Ini kan harus kita sikapi ya. Nah, ini tadi saya sempat sempat sampaikan ya, bagaimana supply chain aspek akan dipengaruhi. Bagaimana kita nanti bisa melakukan sebuah eh, information visibility oke lah ya. Tapi bagaimana dengan nanti kalau ada shipping delays ya, bagaimana nanti dinamik inventory-nya, seperti apa replenishment-nya. Nah, ini harus kita pikirkan ya. Paling tidak ada dua hal yang harus diperhatikan di sini. Prone to demand fluctuation. Bagaimana eh, positif or negatif komen sosial media dapat mengakibatkan fluktuasi dari eh, demand. Mungkin teman-teman tahu beberapa waktu yang lalu ya, ada seorang eh, apa namanya netizen yang sangat banyak penggemarnya, dia komen di sebuah warung steak di Jakarta, gitu ya. Kalau teman-teman lihat eh, katanya dagingnya tidak bagus lah, langsung setelah itu nggak laku. Ya. Ini hanya ulah satu orang saja ya, yang apa namanya mengonten dan mengatakan kuliner jujur gitu ya. Eh, Warung steak ini sepertinya dagingnya menggunakan daging ini dan ini berbahaya. Ngomong kayak gitu toh. Langsung besoknya eh, ini nggak laku. Ini karena apa? Ada komen komen negatif. Bagaimana daging yang sudah ada di kulkas itu nanti akan didistribusikan. Terus sebaliknya, begitu dia apa namanya bilang ini ada sebuah warung makan ya di pinggir rel kereta api, tempatnya sempit gitu ya, soto terkenal gitu ya, tiba-tiba penggemarnya sangat banyak yang datang, yang tiap hari cuma ada ya paling banyak 30 mangkok dia jual, tiba-tiba sampai 1.000 mangkok yang datang berjubel-jubel ya. Ternyata apa, ini nggak siap di sisi parkirnya nggak siap, menimbulkan kemacetan jalan dan sebagainya. Akhirnya orang itu pada malas ke sana. Yang biasanya pada mau ke sana, akhirnya punya pemikiran yang sama, nggak usah datang ke sana. Ini adalah sesuatu yang harus disikapi di dalam social commerce. Bagaimana kita mensikapi ini tantangan tersendiri. Nah, kira-kira begitu diskusi kita. Jadi tadi kita lihat bagaimana social commerce mampu meningkatkan marketing dengan cepat. Satu sisi, di sisi supply chain, di sini ada sesuatu yang harus diantisipasi. Kira-kira begitu, Pak Didin. Saya rasa waktu saya sudah habis, waktu yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator untuk selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Pemaparan yang sangat bagus juga, terutama juga insight-insight yang baru mengenai social commerce dan juga hubungannya dengan supply chain dan juga keilmuan keilmuan kita di khususnya di teknik industri. Dari rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa barangkali ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan, baik itu di chat atau bisa langsung raise hand. Monggo silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, ya. Sekedar kalau nggak ada nanti saya bisa kasih sedikit tips gitu ya. Salah satu algoritma kalau teman-teman pakai TikTok ya, hati-hati dengan apa namanya orang yang Anda follow ya. Di TikTok itu orang yang follow Anda atau Anda follow ya, itu di algoritmanya TikTok nanti akan muncul sesuatu yang sering dibuka teman Anda ya. Kalau algoritma yang biasa itu kan apa yang kita tertarik ya, itu akan muncul di apa namanya screen kita. Tapi kalau di TikTok, apa yang teman kita itu suka ya, nanti tiba-tiba akan muncul di tempat kita ya. Saya suka musik, Bu Indra suka makanan, suka buka-buka makanan gitu ya. Eh, Kebetulan saya sama Bu Indra ini apa namanya saling follow. Ya.
Ya, nanti di tempat saya akan muncul makanan-makanan yang biasa dibuka Bu Indra. Inilah dahsyatnya social commerce gitu ya. Jadi apa yang teman kita suka itu akan masuk menjadi promote tempat kita. Ini contoh gitu ya. Ini dahsyat gitu ya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan dari teman-teman atau Fidra mau nanya atau mau sharing-sharing nggak apa-apa. Ini kan kita bisa sharing gitu ya. Pak Agus, saya mau bertanya boleh Pak? Monggo silakan Mas Akmal. Jadi kan selama dalam sosial media ini kan mesti juga ada banyak pengaruh negatifnya, di sisi negatifnya. Nah itu bagaimana cara kita mencegahnya itu seperti kayak mungkin kalau di belanja online kayak Instagram gitu kan mungkin banyak penipuan-penipuan yang mengatasnamakan yang tidak bertanggung jawab seperti itu Pak Agus. Nah itu bagaimana cara kita bisa memfilternya kayak ini sepertinya kurang meyakinkan, nah yang seperti ini meyakinkan, nah, seperti itu Pak Agus. Terima kasih. Oke, baik. Saya juga pernah ngalami juga belanja barangnya nggak dikirim gitu ya. Eh, atau belanja kualitasnya ternyata jelek. Ya, ini karena kita kan berada di dunia virtual yang nggak kenal gitu ya. Hanya modalnya percaya gitu kan. Maka salah satu yang bisa kita minimalkan adalah ketika kita mau melihat review, ya, review rating. Ya. Kalau review ratingnya itu kan nanti kita akan bisa lihat teman-teman pada komennya seperti apa. Paling tidak itu akan membuat kita lebih hati-hati. Kalau teman-teman install TikTok yang baru ya terupdate ya, nanti di market market kita, nanti di TikTok itu akan menunjukkan apa namanya menunjukkan data analitik video ini sudah tayang berapa kali, yang mengunjungi siapa saja, dia sudah menjual berapa banyak produk nanti bisa kelihatan. Apalagi ini teman-teman harus harus pinter ya eh, apa namanya menggunakan namanya data analitik ya. Nah, ini penting data analitik maka kita bisa melihat sebaran dari para pengguna atau yang mengakses akun itu siapa aja ya. Jadi eh, caranya mudah kok. Nanti teman-teman bisa lihat misalnya pakai Google Analytics ya. Link dari alamat itu nanti bisa kita lihat dia apa namanya yang lihat itu siapa saja dan berapa banyak jumlahnya. Ini bisa kita jadikan sebagai referensi kita untuk melakukan sebuah transaksi. Di dalam marketing juga sangat penting ini teman-teman yang mau memarketingkan produknya. Nanti kita bisa lihat yang memarketingkan kampusnya, ya teman-teman Markom bisa gunakan itu Google Analytics. Nanti kita bisa lihat bahwa akun media sosial kita itu yang lihat siapa saja. Sehari ini berapa banyak yang lihat. Yang lihat itu dari provinsi mana saja. Itu bisa kita lakukan. Jadi apakah ini cuma para buser-buser saja yang kerja, apakah sebarannya itu normal distribusinya, bisa kita lihat. Bahkan kalau kita lihat sejarah ya, bagaimana si Donald Trump mampu menjadi presiden Amerika, itu juga karena sosial media. Ya, Eh, bagaimana kemarin eh, capres cawapres kita berkompetisi, itu juga banyak menggunakan sosial media. Nah, kira-kira gitu Mas Akmal ya. Kita lihat review karena ini kan sosial ya. Karena sosial, maka kita bisa menggunakan itu review-review yang ada. Atau paling tidak kalau kita belinya di marketplace itu ya, itu kan nanti ada apa namanya komplain kita, misalnya di Topet atau Blibli atau yang lain itu kan eh, kita bisa menggunakan itu eh, pengawal marketplace-nya itu sebagai controller gitu ya. Ada di tengah itu marketplace, ada si buyer, ada si apa namanya sellernya. Nah, nanti pembayarannya mau seperti apa? Apakah COD ataukah transfer? Itu juga pilihan untuk keamanan bagi para pemula gitu. Kira-kira gitu, Baik, Mas. baik, terima kasih Pak Agus jawabannya. Iya. Dari Bapak Enggak, Ibu lain, barangkali ada pertanyaan, diskusi. Bu Indrawati, boleh? Silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya ya.
Ini menarik sekali ya, Pak Agus, pembicaraan tentang sosial e-commerce ini ya. Walaupun saya belum pernah ya memiliki pengalaman untuk membeli menggunakan platform media sosial, namun saya tertarik karena akhir-akhir ini kan banyak sekali apa ya muncul istilah impulsif buying gitu ya. Jadi beli dengan impulsif gitu. Jadi awalnya tidak ada niat beli, tapi karena melihat video atau apa di sosial media, kemudian akhirnya check out gitu, akhirnya beli gitu. Nah, sepertinya dari perusahaan itu memang apakah memanfaatkan apa ya interaksi sosial, kemudian psikologi konsumen yang mungkin sangat personal ya, agar produk mereka itu terjual atau seperti apa? Apakah ada strategi yang digunakan oleh perusahaan gitu memang untuk melakukan sosial e-commerce ini Pak Agus. Nah, apakah ada target-target konsumen khusus gitu ya? Kayaknya mungkin kalau seperti saya, Pak Agus, itu generasi-generasi yang bukan Z itu sepertinya mungkin tidak banyak yang beli lewat apa sosial commerce gitu. Nah, apakah memang target pasar yang dibidik itu khusus sehingga strategi pasar apa strategi marketing yang mereka lakukan itu juga sangat personal apa gimana? Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan. Ya, Pak Nuwun. Baik, ya, terima kasih Bu Indra. Ini menarik sekali. Ini kaitannya dengan algoritma tadi ya. Eh, jadi si social commerce ini punya algoritma. Algoritmanya itu ya kita suka nyekrol apa ya itu nanti akan menjadi sekian detik aja kita nyekrol ya berhenti ya sekian detik kita berhenti itu akan menjadi apa namanya perhitungan data dia sebagai kecenderungan kita. Nah, apalagi nanti kita dilihat teman-teman kita ya. Kalau teman-teman kita itu belanja apa, kita akan dipengaruhi. Orang itu kan seringkali saat ini ya, dulu juga iya ya. Namanya peer group itu kan sangat berpengaruh ya. Teman kita beli apa, kita akan beli apa. Nah, kalau orang-orang yang rajin scroll, ya, mulanya mau hiburan gitu ya, mulanya mau hiburan. Hiburan itu kan akan terkait dengan apa ya? Misalnya lihat-lihat video lucu. Nah, video lucu itu nanti lama-lama juga akan ada muncul iklan yang terkait dengan video konten itu. Ya, video lucunya tentang apa? Nanti tiba-tiba muncul, misalnya Anda suka orang yang bertopi. Eh, Nanti tiba-tiba akan di dalam video lucu yang kita tonton itu orangnya pakai topi gitu kan. Orangnya pakai topi. Nanti sebentar lagi akan muncul iklan tentang topi. Jadi si si sosial media ini memang luar biasa. Si TikTok yang tadi saya ceritakan TikTok ini luar biasa. Dia melihat sangat segmented sekali. Kalau misalnya ya saya suka buka misalnya pengajian gitu ya. Pengajian. Nanti akan muncul di tempat saya itu iklan-iklan kaitannya dengan gamis, kaitannya dengan baju-baju muslim, kaitannya dengan biru haji umroh, itu muncul di tempat saya. Ya. Tadi dia melihat interaksi sosial kita itu seperti apa, itulah yang kemudian akan masuk ke dalam layar kita. Kira-kira begitu, Indra. Sehingga kita itu belanja itu nggak sengaja. Ih bagus. Ranjang kuning di bawah, klik gitu kan. Murah ya, beli. Nah, apalagi sekarang ada namanya OVO, ada namanya GoPay ya untuk transaksi kan sekarang mudah sekali kan. Tidak harus pakai uang apa namanya kertas gitu ya. Nggak harus transfer pakai rekening kita dengan apa buka e-banking kita nggak harus. Kita punya OVO, kita punya GoPay, kita punya Dana langsung aja bayar. Itu yang membuat boros itu ya seperti itu. Ya, karena tadi kita ternyata sudah ditembak oleh para dengan lagi-lagi kemajuan teknologi begitu ya. Begitu cepat mereka mengklaster kita dari apa yang menjadi eh, apa yang kita buka begitu ya. Ini ada Prof. Ridwan. Selamat pagi Prof. Ridwan. Ya, ini luar biasa. Nah, ini kalau misalnya saya berteman dengan Prof. Ridwan ini, beliau suka apa namanya suka traveling gitu ya. Eh, Nanti iklan yang muncul di tempat saya, ya, bisa jadi Pak Ridwan itu buka tentang katakanlah jaket eh, kulit untuk pemotor, nanti muncul di tempat saya. Wah ini kayak dulu yang dipakai Pak Ridwan ini kayaknya ini. Pak Ridwan pernah beli, saya akan ditawari karena saya teman dengan Pak Ridwan. Algoritmanya seperti itu.
Bu Indra berteman dengan pembimbingnya, gitu ya. Pembimbingnya beli sepatu yang modelnya kayak gini. Nah, nanti akan ada iklan, ini loh yang dulu dibeli sama pembimbingmu, kira-kira gitu. Jadi sangat luar biasa, cepat sekali. Kalau kita iklan di TV ya, itu kan pakai apa? Iya cocok apa enggak ya? Nah, ini prime time atau enggak ya? Tapi di sosial media seperti itu ada algoritma khusus yang akan membuat kita itu akan diarahkan, bukan diarahkan, ya, kita disasar oleh para pengiklan. Dan sekarang ini kan luar biasa, kita ke affiliate tadi ya, ke perusahaan-perusahaan yang akan mengiklankan ya. Kita bayarin mereka ya, video kita akan ditonton oleh berapa orang dengan segmen sekian bisa. Murah sekali ya. Misalnya saya bikin konten, saya pengen yang bisa melihat video saya ini ada minimal 15.000. Itu cukup bayar 65.000 atau berapa udah bisa. Ya. Persoalan mereka nanti engagementnya mau dengan umur sekian gitu ya. Eh, Bisa jadi apa yang muncul di tempat Bu Indra sama-sama punya TikTok, nanti yang sering muncul di layar berbeda dengan punyanya Pak Didin. Karena hobinya bisa jadi berbeda, umurnya berbeda. Eh, Kalau tempat Pak Ridwan, beda lagi dengan punya eh, Akmal, Mas Akmal ini. Karena Pak Ridwan nanti mungkin iklannya terkait dengan iklan-iklan gamis-gamis gitu ya. Kalau Mas Akmal mungkin kaos, jadi seperti itu. Gitu, Bu Indra ya. Terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Dari rekan-rekan yang lain, ada pertanyaan atau ada diskusi? Pak Didin mau bertanya, boleh Pak Agus? Monggo Monggo, silakan silakan Pak Pak Ridwan. Ridwan. Jih, maturun Pak Agus. Terima kasih Pak Didin ya. Menarik Pak Agus ya, tadi Pak Agus sudah mendiscover semua yang ada di dalam sosial media commerce ya Pak Agus. Nah cuman di sini saya pengen melihat di ke depan Pak Agus yang belum ada ya. Jadi contohnya yang masih quite challenging itu adalah mengintegrasikan sosial media ini dengan sistem e-commerce yang dimiliki oleh produsen. Jadi bukan kalau tadi Pak Agus sudah menyinggung mengenai platformnya, integrasi dengan payment gateway-nya gitu ya. Itu saya kira mudah, karena payment gateway kan sudah punya API, Application Programming Interface, yang kemudian bisa digunakan untuk mengintegrasikan data. Nah, cuman yang masih quite challenging itu adalah kalau produsen atau penjual itu mau mengintegrasikan sistem e-commerce-nya dengan platform sosial medianya Pak Agus. Tadi Pak Agus di awal sudah menyinggung juga bahwa yang kita terima itu fisik masih gitu kan. Tidak akan kita Iya. menerima ayam goreng digital gitu kan nggak mungkin itu ya. Nah, tapi permasalahannya adalah bagaimana kemudian sistem itu terintegrasi Pak Agus. Sehingga stok itu kemudian selalu tersedia. Karena tadi Pak Agus juga menyinggung bahwa masifnya promosi itu membuat demand itu tahu-tahu melonjak tinggi sekali ya. Nah, sehingga kan perlu ada sistem kontrol inventory yang baik. Jangan sampai kemudian tinggi banget demand-nya, akhirnya malah tidak ada stok yang tersedia, sehingga stock out kan itu Pak Agus ya. Nah, saya nggak tahu apakah sistem sosial media yang sekarang ini sudah bisa terintegrasi dengan sistem e-commerce yang dimiliki oleh seller. Terutama dalam bidang inventory sebagai contoh Pak Agus ya. Dalam bidang inventory-nya, sehingga itu juga mungkin saya kira bisa digunakan sebagai teaser, ya teaser bagi pembeli bahwa stoknya tinggal sekian loh, gini. Kalau nggak cepat-cepat habis nih. Saat yang sama, yang sellernya juga terwarning bahwa stokmu tinggal sekian, kamu jangan gila-gilaan juga dalam menjual gitu. Jangan-jangan nanti kamu kehabisan. Gitu ya. Tahu-tahu begitu ordernya meledak kan tidak bisa terpenuhi gitu. Nah, menurut Pak Agus, kira-kira bagaimana ya ke depan ini peluang integrasi antara platform yang ada sekarang dengan e-commerce yang dimiliki oleh sellernya, oleh produsennya Pak Agus? Maturun. Luar biasa, pertanyaan yang sangat bagus sekali ini. Ini memang menjadi PR para pelaku usaha kaitannya dengan social commerce, punya sisi yang kuat di bidang marketing, dan di sisi lain di e-commerce kita atau di manufacturing kita ini mengalami kendala, tidak terkoneksi. Dan seringkali kalau kita lihat di dalam social commerce itu, ini yang jual itu kan nggak cuma yang ini ya, yang jual nggak cuma yang punya perusahaan. Bisa jadi ada namanya affiliate marketing gitu ya. Affiliate marketing itu kan ada pihak lain yang menjualkan kita.
bisa jadi tidak terkoordinasi dengan baik. Yang penting mereka yang jual dengan strateginya mereka, barang masih 10, kadang-kadang dia bilang tinggal 3 lagi Kak, tinggal 3 lagi Kak, nah, gitu ya. Silakan ini diskon gitu. Nah, ini ke depannya memang harus dirancangkan sebuah sistem yang terintegrasi begitu ya. Kalau mungkin kemarin Pak Ridwan sempat menyinggung twins, apa itu, simulasi yang real time yang bisa diharapkan bisa terkoneksi dengan apa namanya, dunia manufakturnya. Ini perlu dibangun sebuah ini ya, sebuah sistem yang bisa mengintegrasikan itu. Entah namanya saya mungkin belum sempat mengoreksi lebih jauh lagi, tapi paling tidak memang ke depan dibutuhkan itu ya, butuhkan itu. Bagaimana segala sesuatu saya yakin punya pola ya, segala sesuatu punya pola. Eh, Polanya itu bisa jadi apakah kaitannya dengan pola waktu, apakah kaitannya dengan hari tertentu bahwa barang itu akan laris, itu punya pola, atau waktu tertentu itu pasti punya pola. Jadi seorang saintis kan selalu percaya bahwa segala sesuatu itu kan ada distribusinya gitu ya. Sampai distribusi apa ini kira-kira. Nah, nah, ini yang perlu dicermati oleh para pelaku usaha gitu ya. Polanya seperti apa? Kalau kita melihat apa namanya, iklan-iklan kita kira-kira polanya seperti apa. Jadi kemarin saya coba wawancara dengan salah satu pemain ya yang menjual eh, celana pendek ya. Ini ini selalu lucu gini ya. Celana laki-laki tapi yang jual perempuan. Di live streamingnya itu yang jual perempuan. Jadi kakak ini celana sangat kelihatan maco. Kalau kakak pakai ini, kakak ini bahannya lentur, lembut, tidak membuat gerah. Itu yang jual perempuan itu ya. Ya. Saya juga melihat ada penjual daster itu yang jual adalah bapak-bapak di pasar Tanah Abang gitu ya. Dasternya dipakai sama bapaknya itu. Ya biar lucu-lucuan dan banyak banyak ini ya, banyak pemirsanya itu ya. Ini daster ini sungguh bagus, ini saya pakai. Itu bagus. Jadi bajunya langsung dipakai yang jual laki-laki. Nah, teknologi ke depannya seperti apa? Ini tantangan tersendiri Pak Ridwan ya. Jadi eh, saya mencoba melihat bahwa kemarin ada diskusi dari beberapa pihak kaitannya dengan bagaimana mengembangkan sebuah algoritma tertentu. Nah, kebetulan eh, apa namanya, saya bukan orang yang sangat ahli di bidang itu, tetapi sudah dipikirkan oleh banyak pihak terkait dengan bagaimana membangun sebuah apa namanya real time condition di beberapa sosial media yang sedang ngomongin produk kita, platform-platform ini nanti terkoneksi langsung dengan apa yang ada di dalam e-commerce-nya perusahaan. Ini sedang dipikirkan. Tetapi pakai tools apa saya belum tahu gitu. Jadi ini saya dengar-dengar spill-spill pembicaraan ke depan arahnya seperti itu. Jadi ketika nama kita disebut ya oleh beberapa sosial media yang melive-kan produk kita gitu ya, atau komen kita seperti apa, itu akan terekstraksi informasinya secara real time ke dalam apa namanya, database utamanya perusahaan. Itu menjadi tantangan Pak Ridwan. Nah, ini kalau mau teman-teman mau S3 di situ atau S2 di situ, saya rasa, atau S1 mau membangun salah satu modularnya di sana, ya luar biasa gitu. Kalau misalnya, ya, gitu Pak Ridwan, mungkin Pak Ridwan bisa menambahkan info terkini seperti apa gitu kira-kira. Iya, Pak Toro, bagus jawabannya. Iya. Menarik memang. Iya. Monggo, silakan Bu Indra, Bu Indra, Mas Didin. Makasih Pak Ridwan atas pertanyaannya dan Pak Agus atas jawabannya. Dari rekan-rekan lain, satu pertanyaan lagi atau satu diskusi lagi sebelum kami akhiri untuk webinar kali ini. Tadi ada yang angkat tangan, namanya Iya, ada siapa? yang Iqbal raise. atau siapa? Iqbal Oh Hilal. ya, Oke. Iqbal atau Mas Iqbal. Silakan Monggo, Mas silakan. Iqbal. Selamat siang Pak, sebelumnya kepada Pak Agus. Jadi Pak, saya ingin bertanya tentang tadi kan Bapak sudah menjelaskan mengenai opportunities nih atau peluang mengenai e-commerce. Terus saya juga
dan mengutip dari kata Bapak yaitu saat ini adalah saat yang pas untuk kita bisa memulai belajar e-commerce dan sebagainya. Nah, menurut Bapak nih bagaimana kita bisa melawan rasa malu atau rasa malu untuk membuat video penjualan dan sebagainya gitu, Pak. Serta untuk yang nomor 2 itu apa saja tantangan yang mungkin bisa dihadapin untuk memulai bisnis. Salah satunya kan tadi yang sudah dijelaskan Bapak itu ada head comment misalkan dari para netizen. Nah, itu bagaimana kita bisa mengatasi secara psikologi biar kita itu tidak terpapar oleh head comment tersebut, Pak. Cukup dari saya. Terima kasih, Pak Agus. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi eh, memulai sesuatu ya itu harus dimulai dengan senang dulu ya. Senang dulu tuh Mas Iqbal, senang dulu latihan ngomong, senang dulu, karena yang menjadi influencer itu tidak semuanya ganteng, tidak semuanya cantik ya, tidak semuanya apa namanya keren-keren ya, itu orang macam-macam gitu ya. Ada penjual ikan ya, orangnya ya sepakaiannya kayak penjual ikan, ngomongnya ya pakai bahasa Jawa gitu ya, campur-campur gitu ya. Itu gara-gara apa namanya sosial medianya larisnya minta ampun ya. Nah, yang paling penting adalah seneng dulu ya. Kalau seneng itu semuanya menjadi mudah ya. Kita seneng dulu kok. Aku seneng kerjakan ini. Ya, Mas Iqbal harus seneng dulu. eh, Latihannya tidak perlu apa ya, tidak perlu belajar dengan sangat bagus dulu. Mulai dulu aja. Wong tidak ada yang melakukan apa namanya yang bayar itu ya nanti kok kita bagus kok itu ya. Seneng aja dulu. Nah, kalau misalnya belum pede itu komennya dimatikan dulu aja. Kalau punya akun-akun IG atau akun YouTube, komennya dimatikan aja. Kalau misalnya belum belum berani menerima kenyataan, nanti kalau di komen negatif gitu ya, tadi eh, ya, teman yang dilihatin akun, misalnya kita mau jualan ya, teman-teman ini aja, circle-nya Mas Iqbal dulu aja. Nanti kalau sudah pede ya dipublikan gitu ya. Kalau udah oke dipublikan. Tapi kalau masih coba-coba, masih ini ya 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 di private dengan teman-teman nomor tertentu aja yang nanti suruh ngomen. Komen dong videoku gitu ya. Kalau udah bagus, bantu dong di repost kayak gitu ya. Repost dong, bantu iklankan gitu. Itu bisa seperti itu Mas Iqbal ya. Jadi eh, ini kesempatan buat teman. HP yang kita miliki jadikan aset ya. Ini aset. Apapun mereknya, ini aset. Kalau aset ini akan menghidupi kita, bukan kita menghidupi HP kita ini ya. Tadi mulailah dengan seneng dulu, pilih akun-akun yang apa namanya yang gampang-gampang aja, yang sekarang banyak diminati orang ya. Eh, Kalau anak-anak muda kan sukanya IG gitu ya, sukanya TikTok. Satu hal yang nggak boleh prinsip bagi siapapun, mau pemula maupun ini, jangan berbohong di akun media sosial. Dirujak Anda nanti ya kalau berbohong ya. Kalau misalnya apa namanya mau make up dikit, filter dikit, nggak masalah ya. Tapi tidak boleh ada konten yang bohong. Tidak boleh. Sesuatu yang jelek jangan dikatakan bagus. Tidak boleh bohong. Begitu kita bohong, dirujak kita sama netizen. Ya, habis kita. Ya. Dan untuk membenarkan lagi, untuk mengklarifikasi itu sulit kalau sudah dirujak sama netizen. Ya, tadi makanya eh, kalau masih belum terkenal, jangan bikin konten negatif, konten positif aja. Ya, konten positif aja. Jadi apapun yang positif Anda suarakan. Ya, kecuali memang misalnya pengen cepat viral gitu ya, Anda bikin kontennya namanya belusuan, belusuan Jogja. Anda belusuan mencari jalan yang jelek di Jogja gitu ya. Nah, itu beda lagi. Jadi kalau mau bikin konten pertama adalah pengennya konten ini yang lihat siapa sih? Nah,
Oh, yang lihat ibu-ibu, pengennya yang lihat ibu-ibu. Ada harus survei sedikit. Ibu-ibu paling suka itu konten tentang apa? Oh, saya maunya konten untuk anak-anak muda. Anak-anak muda itu kontennya tentang apa? Nah, ini Mas Iqbal harus mencoba membuat riset kecil-kecilan lah. Nggak usah riset yang sangat canggih. Saya mau yang lihat ini. Ya. Dan yang kedua, kalau ada respon negatif itu ya, respon negatif, eh, ya ini memang kadang-kadang netizen itu jahat itu ya. Eh, nggak tahu apa-apa, tahunya cuma sedikit terus responnya Masya Allah keroyokan gitu ya. Nah, kalau seperti itu biasanya Anda butuh diam sejenak, baru kemudian bikin klarifikasi. Ya, klarifikasi. Eh, Kalau klarifikasi dari diri Anda itu mungkin nggak cukup, misalnya saya punya punya warung, tiba-tiba ngomongin negatif sama siapa gitu, sama influencer terkenal. Eh, saya bisa jadi akan mendatangi apa namanya tokoh yang lain sebagai apa namanya klarifikator. Misalnya saya punya warung makan diisukan mengandung babi gitu kan. Maka saya mungkin akan mengundang eh, apa MUI atau tokoh masyarakat yang kompeten menjawab mengatakan ini tidak benar isu-isu itu kangen babi saya datang sendiri ke sini mengicip makanannya. Nah, itu contoh untuk melakukan kontra gagasan tadi ya, kontra komen tadi. Jadi tetapi memang kita harus siap, gitu ya, karena kita di dunia sosial yang memang seperti itu keadaan. Gitu Mas Iqbal ya, kira-kira sedikit ini bisa mencoba menguatkan Anda bahwa saya ingin Iqbal Hilal setahun kemudian dari hari ini followernya sudah di atas 30.000 lah, ya. Nggak usah tinggi-tinggi 30.000 dulu, ya 30.000. Setahun kemudian tambah 30.000, 60.000. Nah, setahun kemudian 100.000. Wah, gitu. Tapi paling gampang itu adalah ketika Anda bisa jadi mempunyai teman-teman artis untuk bisa ada di media Anda. Ya, nanti Anda akan terkenal juga gitu. Kira-kira begitu, Mas Dicin, Mas Hilal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Sangat bermanfaat dan insightful sekali untuk pemaparannya terkait sosial e-commerce. Sebelum saya mengakhiri dan saya kembalikan ke MC, ada beberapa keywords atau highlight yang bisa didapatkan dari pemaparan Pak Agus. Yang pertama adalah kata kunci dalam ranah social commerce adalah bagaimana interaksi sosial dan kontribusi pengguna bisa berjalan dengan baik. Lalu sebagai perbedaan mendasar dengan model e-commerce adalah social e-commerce lebih menonjolkan interaksi antar pengguna yang lebih substansial dibanding dengan e-commerce. Potensi social commerce di Indonesia sangat signifikan didukung oleh jumlah yang besar dari individu yang aktif menggunakan internet maupun sosial media, dan dalam konteks supply chain dan social commerce diperlukan pendekatan baru yang memperhatikan aspek-aspek tertentu, terutama mengingat material flow yang tidak dapat sepenuhnya didigitalisasi. Sehingga perlu pembangunan platform supply chain yang responsif dan adaptif, atau dalam hal ini adalah agile supply chain, yang menjadi semakin penting dalam zaman sekarang ini. Demikian dari saya selaku moderator. Saya kembalikan ke MC Mas Akmal. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Agus Mansur dan Pak Didin. Tidak kerasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita akhiri acara pada hari ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih banyak kepada para pembicara dan moderator serta seluruh peserta yang sudah berpartisipasi pada webinar ini. Hadirin dapat mengisi link presensi yang sudah tersedia agar sebagai dasar dalam pembuatan e-sertifikat yang akan segera dibuat. Kami harap acara ini dapat memberikan banyak manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Dan pada webinar selanjutnya juga akan dilakukan pada bulan depan, yaitu pada tanggal 5 Juli 2024, yang akan diisi oleh Bapak Insinyur Haritomo MSc PhD IPU ASEAN Engineering yang memiliki keahlian di bidang ekonomi. Jadi mungkin bisa dipantau di Instagram Industri UI untuk segera mendapatkan info terbaru. Terima kasih. Peserta dapat segera mengisi link yang sudah saya berikan di kolom chat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit teman-teman semuanya, sukses selalu buat Anda dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bijak dalam bersosial media. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih Pak warahmatullahi Gus. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Didin. Terima kasih.